Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya akan lanjutkan terkait dengan pembahasan kiamat di alam fisik. Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwasanya kiamat itu maknanya kebangkitan. Maka kami dari tim Raja Wali Nusantara memaknai sebagai satu kebangkitan di alam barzah secara massal. Yang kedua, kebangkitan tegaknya agama tauhid di alam fisik. Jadi maknanya dua kebangkitan. Tidak ada kehancuran. Tidak ada mode, tidak ada kehancuran jagat raya atau bumi seperti yang digambarkan atau digembar-gemborkan selama ini. Nah, teori Cokromanggilingan atau teori perubahan zaman ternyata klop dengan teori kiamat. Artinya apa? Zaman atau periode tertentu memang selalu berganti. Seperti halnya ketika Nabi Isa itu berganti kepada Nabi Muhammad. Jadi selalu berganti, dan Nabi Muhammad sudah menegaskan bahwasanya Islam itu tidak sampai 1500 tahun. Dan biasanya peradaban sebuah bangsa itu tidak melewati 700 tahun. Jadi mode Islam kebangkitan 700, kemudian penurunan 700. Jadi mode sekarang adalah mode kebangkitan. Itu. Tahun terjadinya sudah. Jadi mode on kebangkitan ini tahun terjadinya sudah. Kiamat atau kebangkitan ini bersamaan terjadinya antara alam akhirat atau alam metafisik, alam spirit dengan alam dohir. Jadi ketika di dohir itu, ketika di akhirat itu almarhumah dibangkitkan dalam barzakh, dikeluarkan dari alam kuburnya untuk dihisab pada mahsyar. Di alam dohir atau di alam fisik kita ini juga dilakukan kebangkitan starting untuk penataan dalam rangka kebangkitan agama tauhid. Jadi kenapa SP ini diturunkan atau kenapa SP ini dijadikan sebagai seorang calon pemimpin? Karena memang estafet kepemimpinan itu harus sudah sampai gitu. Jadi SP ini merupakan tokoh yang dijadikan sebagai pemimpin berikutnya untuk mengawal, untuk mendorong, untuk menyupiri untuk mengendalikan atau untuk dijadikan sebagai intinya lah dia untuk jadi pemimpin dalam penegakan agama tauhid. Jadi qiyamut tauhidnya itu di situ. Jadi SP di bumi ini, di dohir ini sebagai tokoh untuk memimpin penegakan agama tauhid yang berujung atau dengan target menjadikan dunia seperti surga. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu nanti masuk ke berbagai hal yang terkait dengan dunia nyata, seperti halnya pembenahan tauhid itu jelas, pembenahan syariat, pembenahan budaya, pembenahan ekonomi, pembenahan hukum, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, makna Cokromanggilingan itu di sini. Kalau di spirit atau di metafisik atau di akhirat, makna Cokromanggilingannya adalah roh membungkus jasad, diputar gitu loh. Kalau di dunia ini jasadnya membungkus ruh, pas dia dibangkitkan pada momen kiamat itu, ruh membungkus jasad sehingga abadi. Karena ruh itu energi itu tidak mungkin hancur. Nah, sedangkan ketika di dunia atau pada saat momentum kiamat tauhid di dunia, kebangkitan tauhid di dunia itu adalah SP ini membalikan situasi, cara berpikir masyarakat atau orientasi umat yang tadinya
menomorsatukan materi, diputar, dimanggilingkan gitu loh, cokronya itu diputar gitu loh, cokronya diputar, cakramnya diputar untuk menjadikan tauhid atau spirit atau ruh menjadi di depan gitu. Yang tadinya tolak ukurnya materi dirubah, diputar menjadi spirit. Sehingga apa? Sehingga pada mode kebangkitan ini spirit dijadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan, menjadikan Allah sebagai kebersamaan dalam kehidupan dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Jadi mana cokro manggilingan yang kami pahami adalah hanya itu, sederhana, memutarkan itu. Yang tadinya ruh, spirit tidak dianggap penting, diputar menjadi harus dianggap penting. Ini tidak spontan, tapi membutuhkan proses, membutuhkan waktu, dan pembenahan ini sudah dilakukan. Pembenahan ini, momentumnya ini bareng, sekali lagi saya katakan momentum kiamat di akhirat dengan di dunia bareng. Penataannya bareng, kebangkitannya bareng, bersama. SP itu setelah di akhirat, di alam barzah sudah bangkit, sudah kiam, maka SP pun di dunia, di alam dunia, alam fisik melakukan penataan alam. Itu sudah ada di video SP melakukan penataan terhadap 10 alam itu. Jadi tugas SP ini merupakan tugas yang luar biasa lah saya bilang. Makanya sejak awal saya selalu menegaskan bahwasanya SP ini bukanlah orang bodoh, bukanlah orang yang tidak tahu ngaji, bukan orang yang sengsara. Bagaimana mungkin seorang SP sengsara sedangkan dia selalu dekat dengan Allah gitu loh. Ketika kita bersama dengan kekasih, orang yang kita cintai, itu tidak perlu makanan enak. Dengan bersama pacar aja kan enak, makan apa aja gitu loh maksudnya. Jadi kalau berpikir SP sengsara, nonsen, nggak ada. SP itu menikmati kehidupannya apapun situasinya karena dia bersama gustinya gitu loh. Nah, kembali saya lanjutkan masalah kiamat. Oleh karena kiamat ini sudah terjadi pada momentum di akhirat yang berupa kebangkitan alam kubur untuk dihisab di padang mahsyar dan juga kebangkitan di alam dohir secara bersamaan untuk menegakkan kembali agama tauhid, ya, maka saya menghimbau begini, tidak usah menunggu kehancuran dunia, karena Allah ini kan Rahman Rahim. Bumi diciptakan untuk apa dihancurkan? Jagat raya diciptakan sebegini indah untuk kenapa harus dihancurkan? Makanya yang terjadi adalah nanti bumi ini akan seperti surga. Ketika ruh spirit sudah di depan, ketika Allah sudah dijadikan sebagai satu-satunya jalan dan tujuan, maka berkah dari langit akan turun. Masalah berkah ini sudah saya kupas dalam teori menghijaunya tanah Arab. Jadi berkah sekarang ditarik ke langit karena apa? Khusus di Jawa ya. Jawa ini adalah tanahnya subur tapi kurangnya syukur gitu loh. Jadi seberapapun yang kita minum, kalau itu air laut, maka akan terus kehausan. Seberapapun banyaknya harta yang kita miliki, kalau harta itu dihasilkan dari hal-hal yang haram, maka akan terus akan terus serakah. Nah, nanti pada saatnya ketika di cokro manggilingan ini terjadi, apa maksudnya ketika cokro manggilingan ini mulai aktif, mulai ada hasil lah maksudnya, karena sudah mulai diputar. Nah, ketika ruh, ketika spirit dijadikan sebagai acuan, berada di garis depan, kita selalu bersama dengan Allah, kemudian bertujuan hidup, semuanya mencari ridho Allah, semua menjadi berkah semuanya pasrah dengan kehendak Allah, menjadi afalnya Allah, menyambut karya agung Allah, maka dunia akan seperti surga. Berkah dari langit turun gitu loh. Berkah dari langit turun, subur dengan syukur akan terjadi. Gitu loh. Jadi kehendak langit itu nanti terintegrasi atau harmonis dengan situasi bumi. Gitu. Selama ini kan terputus karena kehendak langit dengan situasi bumi tidak sama. Makanya SP menata alam itu, menata 10 alam ini supaya semua harmonis dan terintegrasi yang berakhir pada Allah ridho. Ketika Allah sudah ridho, maka apapun bisa terjadi. Itu ya mungkin untuk terkait kiamat. Jadi
Yang pertama, sudah jangan nunggu kehancuran. Tidak ada, insya Allah tidak ada kehancuran bumi, tidak ada kehancuran jagat raya, tidak ada duhon. Duhon itu biasalah, maksudnya asap-asap biasa seperti di Kalimantan. Dajjal juga tidak jadi keluar, Nabi Isa juga tidak jadi turun. Itu sudah saya bahas dalam video-video sebelumnya, sudah saya bahas. Dajjal, terus Ya'juj Ma'juj juga sudah saya bahas. Jadi jangan menunggu kiamat atau jangan menunggu kehancuran bumi. Kapan bumi hancur jangan ditunggu, karena memang tidak gitu. Jadi jangan berdiri di halte yang salah, karena sekarang jalur bisnya sudah berubah gitu. Kalau Anda berdiri di halte yang salah menunggu trayek bis yang sebenarnya sudah berubah, maka Anda akan kecewa karena bisnya tidak akan lewat ke situ. Jadi sekarang update informasinya adalah kiamat itu maknanya kebangkitan. Kebangkitan di akhirat tidak diiringi dengan kehancuran di bumi. Sekali lagi, kebangkitan di akhirat, kebangkitan dari alam barzah menuju mahsyar tidak diiringi dengan kehancuran jagat raya atau kehancuran dunia. Namun sebaliknya, kebangkitan alam barzah diiringi dengan kebangkitan agama tauhid. Jadi disitulah SP berperan, baik di kebangkitan alam barzah, SP berperan di situ untuk membantu orang-orang yang bermasalah. SP berperan di situ. Kemudian di dunia pun sekarang SP sedang menata alam-alam itu. Sudah mulai, insya Allah 2021 SP mulai menata ke alam fisik. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama ikut terlibat dalam karya agung Allah untuk menjadikan dunia seperti surga. Tetaplah beriman dan beramal soleh. Semoga Allah ridho kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan berkah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.